Mereka harusnya malu, bahkan Indonesia pun lebih layak. Malaysia kepanasan usai mendengar timnas Indonesia lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak keempat, round 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membawa euforia besar bagi publik tanah air. Apabila Indonesia ini nanti di ronde yang keempat akan melawan sama ada Qatar ataupun Arab Saudi nanti bila diundi dalam grup yang sama. Namun, kabar ini justru membuat suhu panas di negeri tetangga, Malaysia. Pasalnya, skuad Harimau Malaya kembali harus menelan pil pahit setelah gagal mengikuti jejak Garuda ke fase yang lebih tinggi. Reaksi keras pun muncul dari berbagai kalangan sepak bola Malaysia, baik dari media, pengamat, hingga supporter mereka yang merasa tertinggal jauh oleh sang rival abadi. Indonesia cetak sejarah, Malaysia gigit jari. Timnas Indonesia sukses mencatat sejarah dengan untuk pertama kalinya menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia sejak format baru diterapkan. Dengan skuad muda penuh semangat, dipadukan dengan kekuatan pemain naturalisasi yang mumpuni, anak-anak asuh Shin Tae-yong menunjukkan progres luar biasa. Mereka menyingkirkan lawan-lawan tangguh di grup F, termasuk Vietnam dan Filipina, untuk memastikan tiket ke babak round 4 bersama raksasa Asia lainnya. Sementara itu, Malaysia yang tergabung di grup berbeda justru tampil melempem dan tersingkir di babak kedua. Kekalahan dari Oman dan hasil imbang yang tidak cukup menghadirkan mereka di posisi runner-up terbaik. Hasil ini sangat mengecewakan bagi publik Malaysia yang sebelumnya sangat percaya diri usai performa cukup baik di Piala AFF. Media Malaysia, Indonesia tinggalkan Malaysia di belakang. Tak butuh waktu lama, media-media olahraga Malaysia pun langsung menyoroti keberhasilan timnas Indonesia. Namun, bukan sebagai bentuk apresiasi, melainkan lebih pada nada sinis dan penuh tekanan terhadap federasi sepak bola mereka sendiri, FAM, Football Association of Malaysia. Media seperti Berita Harian, Harian Metro, dan Cosmo secara terang-terangan menyebut bahwa pencapaian Indonesia adalah tamparan telak bagi sepak bola Malaysia. Salah satu artikel bahkan menyebut, ketika Indonesia menembus round 4 bersama Jepang, Korea, dan Australia, kita malah sibuk berdebat soal pelatih dan belum menyelesaikan masalah regenerasi pemain. Nada kecemburuan semakin kentara dengan banyak pengamat yang mulai membandingkan struktur pembinaan usia muda Indonesia yang dinilai lebih progresif. Bahkan langkah berani PSSI mendatangkan pelatih asing seperti Shin Tae-yong dan proyek naturalisasi jangka panjang dianggap sebagai strategi cerdas yang kini mulai membuahkan hasil. FAM diserbu kritik. Tak hanya dari media, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, juga diserbu kritik dari para supporter mereka sendiri. Melalui media sosial, ribuan komentar bernada marah dan sindiran muncul, menyebut FAM gagal membawa Harimau Malaya ke level yang sama dengan Indonesia. Tagar seperti Eva Emaut, belajar dari Indonesia, dan gagal lagi sempat menjadi trending di Malaysia. Salah satu komentar yang cukup viral berbunyi, Indonesia dulunya selalu jadi bayang-bayang kita. Sekarang mereka sudah di depan. Apa yang FAM lakukan selama ini? Tekanan juga datang dari mantan pemain dan pelatih senior di Malaysia yang mendesak adanya evaluasi menyeluruh, mulai dari manajemen tim nasional, sistem kompetisi liga domestik, hingga kebijakan pengembangan pemain muda. PSSI Erick Thohir, kerja keras tidak mengkhianati hasil. Sementara di Indonesia, keberhasilan ini disambut sukacita. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers menyebut bahwa ini adalah awal dari pencapaian besar yang lebih nyata. Kami masih di tengah jalan, tapi ini membuktikan bahwa dengan kerja keras, konsistensi, dan visi jangka panjang, Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Asia. Ini bukan akhir, ini baru awal, ujar Erick. Erick juga menyindir secara halus negara-negara tetangga yang dulu meremehkan sepak bola Indonesia. Kini, justru mereka yang harus belajar dari semangat dan struktur profesionalisme yang dibangun Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan dari seluruh Nusantara. Euforia tidak hanya dirasakan di Jakarta, tapi merata di seluruh Indonesia. Supporter di berbagai kota menggelar nonton bareng, pawai kemenangan, dan pesta rakyat menyambut keberhasilan timnas. Dukungan ini membuat semangat para pemain kian membara,
Apalagi lawan-lawan di round 4 seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi menanti di depan mata. Tak sedikit pula netizen Indonesia yang menyindir Malaysia secara halus maupun terang-terangan. Meme, video, hingga komentar-komentar bernada satir membanjiri media sosial, menandakan rivalitas kedua negara semakin panas, namun tetap dalam konteks olahraga. Penutup, Garuda terbang tinggi, Harimau masih tertinggal. Keberhasilan timnas Indonesia menembus round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal kebangkitan. Garuda yang dulu sering dianggap tim lemah kini menjelma menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Sementara itu, Malaysia, yang sempat merasa lebih unggul, kini harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Jika FAM tidak segera berbenah, bukan tak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, dominasi Indonesia di kawasan ASEAN akan makin tak terbendung. Satu hal yang pasti, Garuda telah mengepakkan sayapnya lebih tinggi dari sang harimau.